Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 1 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenesari SPTMP akan menjelaskan terkait seluruh teratus yang ada pada NO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skeleton pada entok, yaitu pada bagian aksial, di mana pada bagian aksial ini terdiri menjadi yang pertama itu ada kranium atau bagian tengkorak, di mana ini terdiri menjadi orbital atau tulang pelindung bola mata, maksila rahang atas, mandibula rahang bawah, lalu ada os nasal, os frontal, os temporal, os occipital, dan os squamosal. Lalu selanjutnya masuk ke tulang punggung, di mana itu ada vertebralis columna, di mana itu dimulai dari tulang leher atau vertebrae cervicalis yang terdiri menjadi 13 sampai 14 ruas atau tulang. Lalu selanjutnya itu ada vertebrae thoracalis atau bagian dekat rusuk sini. Lalu ada vertebrae lumbalis dan sacralis, yaitu yang melekatkan tulang pelvis, dan mereka ini sulit untuk dipisahkan. Lalu ada caudalis, yaitu tulang ekor bagian ujung. Lalu ada pygostyle atau tulang yang menyokong tulang ekor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada dua, vertebral dan steral. Itu ada ini perbedaannya. Dan yang selanjutnya itu adalah proteus lichialus. Dan yang selanjutnya itu ada tulang dada. Tulang dada itu terbagi 4, yaitu metastrialum, carinasteni, spinasteni, dan proteus obligus. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian tentang gelang fedoral. Di sini ada yang pertama ada scapula, lalu ada corcaroid, ini berbentuk seperti scapula, lalu ada cracoaccal ini, terus ada exterior anterior, itu ada humens, ada radius ventrala, ada capus berbentuk abu-abu. Lalu ada exteritas posterior, ada femur dan trobitus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ekstremitas posterior terdiri dari tulang femur atau tulang paha. Terus ada tibiotarsus. Terus ada fibula sejajar dengan tibiotarsus dan sering sekali tumbuh dengan tidak sempurna. Terus ada tarsus metatarsus yang melebar, merupakan carpometacarpus. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga lanjutan dari ekstremitas anterior. Itu di sini ada yang namanya patella. Patella itu tempurung lutut.
yang terikat oleh ligamen di depan pertemuan femur dengan tibia tarsus. Baru itu ada phalanges. Phalanges itu ada 3 arah, yang ke depan dan satu arahnya itu ke belakang. Masing-masing itu terdiri dari 2 sampai 5 ruas. Terus yang terakhir itu ada gelang pelvis, merupakan sendi pelana yang paling tipis dan luas, bersatu dengan sinsacrum terbuka ke arah ventral untuk memudahkan proses bertelurnya unggas betina. Terdiri dari tulang ilium sebelah anterior, isium bagian posterior, dan pubis sebelah ventral. Pada tempat persatuan ketiga tulang di atas terdapat satu lekukan disebut acetabulum, tempat persendian dengan caput femoris. Selanjutnya yaitu mengenai sistem nervosum atau sistem saraf. Otak merupakan pusat kendali kegiatan dari sistem, organ, dan jaringan yang dibentuk dalam tubuh. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak unggas juga terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Yang pertama yaitu mengenai cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini atau otak besar ini merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan yang dilakukan secara sadar. Pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu, terdapat bagian penerima rangsang atau area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi untuk mengatur gerakan secara sadar atau merespon rangsangan. Nah, secara umum, otak sisi kanan atau hemisfer kanan mengendalikan sisi sebelah kiri, dan otak bagian sebelah kiri atau hemisfer kiri mengendalikan sisi sebelah kanan tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai cerebellum atau otak tengah dan otak kecil. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Selanjutnya yaitu mengenai otak kecil. Nah, otak kecil pada unggas ini mempunyai lipatan-lipatan yang memperluas permukaan sehingga dapat menampung sejumlah neuron yang cukup banyak. Perkembangan otak kecil ini berguna bagi pengaturan keseimbangan unggas di waktu terbang. Nah, selanjutnya ada medula oblongata atau sumsum sambung. Nah, sumsum sambung ini berfungsi untuk menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Nah, sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung ini juga mengatur gerak refleks yang lain seperti berkedip. Nah, selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Nah, atau medula spinalis, yaitu sekumpulan serabut saraf yang menjadi penghubung antara otak dan anggota tubuh lainnya. Nah, pada medula spinalis ini merupakan salah satu sistem syaraf pusat yang berperan dalam mengendalikan berbagai aktivitas refleks di dalam tubuh dan proses transmisi impuls dari otak dan juga menuju ke otak melalui saraf sensorik. Nah, dan juga saraf motorik. Nah, fungsinya selain penghubung impuls dari otak ke otak, dia memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Nah, di bagiannya itu ada akar dorsal dan juga yang mengandung neuron, dan juga ada akar ventral yang mengandung neuron motorik. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait tentang traktus digestivus atau organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Pertama itu ada paruh, di mana paruh ini merupakan mulut bagi unggas atau biasa disebut dengan kampung oris. Nah, di mulut ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu ada rahang atas atau maksila, kemudian ada rahang bawah atau mandibula, kemudian ada lingu atau lidah. Nah, fungsi dari mulut ini sendiri sebagai tempat masuknya makanan serta minuman. Nah, di dalam mulut ini menghasilkan kelenjar saliva. Kemudian organ pencernaan kedua itu ada esofagus, di mana esofagus ini merupakan kerongkongan. Permukaan esofagus ini memiliki permukaan yang licin sehingga memudahkan makanan masuk ke organ pencernaan berikutnya. Di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik. Organ pencernaan yang ketiga itu ada crop atau tembolok.
yang mana crop atau tembolok ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan serta tempat penyimpanan sementara. Berhubung preparat yang kami gunakan merupakan tipe unggas air atau biasa entok, jadi tidak terdapat crop atau tembolok. Kemudian organ pencernaan yang keempat itu ada proventriculus. Ada proventriculus yang mana di proventriculus ini terjadi proses pencernaan secara enzimatis, mengubah folikel-folikel makanan menjadi lebih sederhana. Kemudian organ pencernaan yang kelima itu ada gizzard, yang mana di gizzard ini terjadi proses pencernaan secara mekanik. Kenapa dibilang secara mekanik? Karena di dalam gizzard ini terdapat batu-batu kecil atau batu-batu kecil atau biasa disebut dengan GERD, yang mana mengubah makanan itu menjadi folikel-folikel yang lebih halus-halus lagi. Kemudian ada intestinum atau usus yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar. Intestinum tenue terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat sisa penyerapan makanan. Kemudian ada jejunum atau usus kosong yang berfungsi sebagai tempat sisa penyerapan zat-zat makanan yang terdapat di duodenum. Kemudian ada ileum. Ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan dengan menggunakan jaringan-jaringan fili. Kemudian ada cecum atau usus buntu yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan secara fermentatif. Kemudian ada rektum atau kolon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotoran sementara, atau juga di rektum air diserap kembali. Kemudian ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses, urin, dan sistem reproduksi. Kemudian ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada pankreas yang terdapat di duodenum yang berfungsi sebagai mensekresikan makanan yang masuk ke usus, kemudian mensekresikan getah pankreas, kemudian mensekresikan hormon insulin dan sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kemudian organ tambahan pencernaan yang kedua itu ada vesicularia atau empedu, di mana fungsinya itu yang pertama itu sebagai empedu, di mana fungsinya itu sebagai penyerapan lemak serta mengaktifkan kembali lipase pankreas. Kemudian yang ketiga itu organ tambahannya yaitu ada liver atau hati, yang mana berfungsi sebagai ekresi empedu, kemudian mendetoks racun serta sebagai penyimpanan vitamin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proses perjalanan pakan. Yang pertama ada makanan masuk ke dalam cavum oris yang merupakan mulut bagian ternak. Makanan masuk ke dalam paruh. Kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Saliva atau air liur juga mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan saliva yang mengandung enzim amilase dengan konsentrasi yang rendah. Lalu makanan masuk ke dalam esofagus. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke saluran berikutnya. Karena entok termasuk unggas air, sehingga dia tidak memiliki tembolok atau crop. Selanjutnya makanan masuk ke dalam proventriculus. Proses pencernaan protein kompleks makanan menjadi komponen sederhana mulai terjadi di proventriculus. Asam klorida pada proventriculus berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin yang sangat dibutuhkan dalam pencernaan protein menjadi pepton yang akan diubah nanti di usus halus. Kehadiran HCl akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sejak dari proventriculus sampai dengan usus halus. Di proventriculus makanan berjalan secara cepat dan dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga pencernaan makanan secara enzimatis sangat sedikit. Selanjutnya makanan masuk ke dalam gizzard.
secara mekanis dibantu oleh adanya grit atau batu-batuan kecil yang mampu meningkatkan pencernaan biji-bijian menjadi 10%. Lalu selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan digerakkan oleh mukosa pada usus halus dan diperluas permukaannya untuk menyerap sari-sari makanan oleh vili-vili pada dinding usus. Pada usus halus terjadi pencernaan secara enzimatis. Berbagai enzim yang sebagian besar berasal dari pankreas, yaitu ada enzim amilase, lipase, dan tripsin, masuk ke dalam usus ini untuk mempercepat pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Terjadi pemecahan karbohidrat oleh enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu ada proses pencernaan di bagian usus halus itu, proses pencernaan lemak yang aktif dimulai secara hidrolisis oleh adanya aktivasi garam empedu yang mengemulsikan lemak. Lalu selanjutnya lemak akan dipecah oleh enzim lipase menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Sedangkan pencernaan protein yang terjadi di dalam usus halus dilakukan oleh enzim tripsin dengan hidrolisis menjadi peptida sederhana dengan produk akhir yaitu asam-asam amino. Lalu pencernaan nutrisi yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin dapat diselesaikan oleh unggas dan langsung diabsorpsi ke dalam tubuh. Sedangkan nutrisi yang tidak tercerna tadi yaitu seperti serat kasar yang lewat organ pencernaan utama akan didegradasikan secara fermentatif, terutama sekum atau usus buntu. Lalu sisa pakan yang tidak tercerna atau yang tidak tercerna dirombak menjadi feses di usus besar. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Lalu sisa atau ampas dari pencernaan yang dikenal dengan feses ini akan dikeluarkan melalui kloaka bersama dengan urin. Selanjutnya, sistem pernapasan pada unggas. Proses pernapasan pada unggas bersifat unidireksional atau satu arah, di mana udara hanya mengalir satu arah dari trakea ke bronkiolus, lalu ke kantong udara, dan kembali ke paru-paru sebelum keluar dari tubuh melalui bronkiolus dan trakea. Sistem pernapasan yang unidireksional ini memungkinkan unggas untuk mendapatkan lebih banyak oksigen dari udara yang mereka hirup, sehingga mereka dapat bertahan hidup di tempat-tempat yang memiliki kandungan oksigen yang lebih rendah, seperti di daerah pergunungan. Lalu ada pun sistem organ yang terdapat pada sistem pernapasan unggas, yaitu ada nares externus, yaitu lubang hidung luar pada unggas yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam hidung. Lalu ada nares internus yang memiliki banyak lipatan yang disebut dengan konka, yang berfungsi untuk memperbesar permukaan area dalam hidung sehingga lebih banyak udara yang dapat dihangatkan, dilembabkan, dan diberi saringan. Konka juga membantu menangkap debu atau bakteri yang terdapat di udara yang akan masuk ke dalamnya. Lalu perbedaan antara nares internus dan nares externus yaitu terletak pada fungsinya, di mana nares externus berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam hidung, sedangkan nares internus berfungsi sebagai pintu keluar masuk udara dan dari hidung menuju rongga mulut dan tenggorokan. Ketika unggas menghirup udara, udara akan masuk melalui lubang hidung atau nares internus, kemudian melewati nares externus yang di dalamnya dan masuk ke dalam kafung oris. Setelah itu udara akan masuk melalui glotis dan menuju ke trakea atau pipa udara, lalu menuju paru-paru untuk dilakukan pertukaran gas. Meskipun kafung oris pada unggas tidak memiliki fungsi langsung di dalam sistem pernapasannya, namun rongga mulut dan tenggorokan yang terletak di dalam kafung oris juga berperan dalam menghasilkan suara atau bunyi pada unggas. Glotis adalah bagian dari sistem pernapasan pada unggas yang terletak di dalam tenggorokan atau trakea. Di dalam ini, glotis berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam trakea atau pipa menuju paru-paru. Pada unggas, glotis tidak terletak di dalam rongga mulut seperti pada manusia, melainkan terletak di ujung atas trakea di dalam tulang hyoid. Saat unggas menghirup udara, glotis akan terbuka dan memungkinkan udara masuk ke dalam trakea dan menuju ke paru-paru. Saat unggas menelan makanan, glotis akan tertutup dan mengarahkan makanan ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu laring. Laring merupakan organ pernapasan entok yang berfungsi untuk menghalau masuknya benda asing ke dalam laring dan sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi.
Proses inspirasi adalah proses saat kita menghirup udara dari luar saat entok sedang menarik napas. Selain itu, laring juga digunakan untuk membantu proses menelan makanan, mengatur suara, dan membantu mengelola tekanan intratorasis. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea pada unggas merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi sebagai pipa udara yang membawa udara dari lingkungan sekitar langsung ke paru-paru. Trakea terletak di bagian depan leher dan terdiri dari serangkaian cincin tulang rawan yang disatukan oleh jaringan ikat dan otot. Trakea dibagi menjadi dua saluran udara yang disebut pipa udara. Pipa udara pertama terhubung langsung dengan trakea dan membawa udara ke paru-paru. Pipa udara kedua berfungsi sebagai reservoir udara yang digunakan untuk membantu unggas bernapas selama aktivitas fisik yang intens. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru. Merupakan organ vital dalam sistem pernapasan. Paru-paru berbentuk seperti tabung, tipis dan panjang, serta terletak di kedua sisi tulang belakang dan dihubungkan dengan trakea melalui dua bronkiolus. Struktur paru-paru dirancang untuk memaksimalkan pengambilan oksigen dari udara, membuang karbon dioksida. Paru-paru pada unggas memiliki struktur yang unik, yaitu adanya kantong udara atau sens yang terletak di berbagai bagian tubuh. Ada 10 kantong udara pada unggas dan mereka ditemukan di daerah seperti di bawah tulang dada, rongga perut, dan di antara organ dalam kantung udara pada unggas yang berfungsi untuk membantu sirkulasi udara dan memastikan bahwa oksigen mencapai seluruh tubuh mereka dengan efisien. Baiklah, kami akan menjelaskan sirkulasi peredaran darah pada entok atau Cairina moschata. Sirkulasi darah pada entok termasuk ke dalam sistem sirkulasi darah tertutup. Sirkulasi darah pada entok terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem sirkulasi darah kecil dan sistem sirkulasi darah besar. Sistem sirkulasi pada darah berfungsi sebagai transportasi untuk mengedarkan zat makanan sebagai buffer. Kenapa disebut buffer? Karena darah itu mengangkut garam-garam yang berfungsi untuk menstabilkan pH yang ada di dalam darah. Ada 3 organ yang berperan dalam sirkulasi peredaran darah. Yang pertama yaitu ada kor atau jantung, yang memiliki beberapa bagian, diantaranya ada atrium dexter, kemudian ada atrium sinister, kemudian ada ventricle dexter, dan ada ventricle sinister. Pembatas antara atrium dexter dengan atrium sinister dinamakan interatria septum. Kemudian sedangkan pembatas antara ventricle dexter dengan ventricle sinister disebut dengan interventricular septum. Antara atrium dexter dengan ventricle dexter ada katup yang dinamakan valvula tricuspidalis. Sedangkan antara atrium sinister dengan ventricle sinister disebut dengan valvula tricuspidalis. Kemudian organ yang kedua adalah darah, terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan juga hormon. Yang kedua sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Kemudian organ yang ketiga adalah organ pembuluh darah, dibagi menjadi 2 macam, yaitu arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya dengan oksigen, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung yang kaya dengan CO2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan saya, yaitu mengenai mekanisme dari peredaran darah. Nah, pada kor ataupun jantung, ataupun tubuh manusia ataupun unggas, peredaran darah itu ada 2, yaitu mekanisme peredaran darah kecil dan mekanisme peredaran darah besar. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah kecil ataupun
pulmonary circuit. Nah, yang pertama, darah yang miskin akan O2 ataupun oksigen yang berasal dari atrium dexter dikirim ke ventricle dexter melalui tricuspid valve ataupun katup tricuspid. Nah, kemudian darah dikirim ke pulmo melalui pulmonary arteries ataupun arteri pulmonari. Nah, pada pulmo terjadi ataupun kapiler paru-paru merupakan tempat pertukaran gas terjadi, sehingga darah yang miskin akan O2 akan diubah menjadi darah yang akan kaya O2. Nah, kemudian setelah itu darah yang kaya akan O2 dikirim kembali ke core melalui pulmonary veins ataupun vena pulmonari yang melalui atrium sinister yang kemudian diteruskan lagi ke ventricle sinister melalui katup mitral yang merupakan katup searah. Nah, itu merupakan mekanisme peredaran darah kecil. Kemudian peredaran darah besar ataupun systemic circuit. Nah, peredaran darah besar dimulai dari darah yang masuk dari left atrium ataupun atrium sinister yang berasal dari pulmo. Darah tersebut diteruskan ke ventricle sinister melalui katup mitral yang kemudian diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di seluruh tubuh kapiler dari semua jaringan tubuh merupakan tempat pertukaran gas terjadi, sehingga darah yang kaya akan O2 tadi diubah lagi menjadi darah yang miskin akan O2 ataupun kaya akan CO2. Nah, kemudian setelah itu darah yang telah digunakan ataupun darah yang kaya akan CO2 dikirim lagi ke cor ataupun jantung melalui vena cava ataupun vena cava. Nah, di sini darah dikirim ke core melalui atrium dexter yang kemudian diteruskan ke ventricle dexter melalui katup tricuspid. Nah, itu merupakan mekanisme dari peredaran darah besar ataupun systemic circuit. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Demikianlah video ini kami sampaikan. Apabila ada pengucapan kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.